Al-Imam Al-Wahidi, beliau menuturkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul haditha illa ma alimtum fa innahu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berhati-hatilah kalian al-hadis dengan hadis, illa ma alimtum, kecuali yang kalian betul-betul ketahui. Fa innahu man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sesungguhnya barang siapa yang dia berdusta atas namaku, ya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini menjadi dalil bahwa tidak boleh kita sembarang menisbatkan kepada Rasulullah SAW sebuah perkataan atau sebuah sabda, ya, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan, juga tidak pernah berbuat tentang hal tersebut. Maka barang siapa yang dia berdusta atas nama Rasulullah, kata Rasul, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Di dalam riwayat yang lain juga Al-Wahidi mengutipkan, wa man kadzdzaba alal Qur'an min ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta alal Qur'an, kepada Al-Qur'an, min ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini pun sama menjadi dalil bahwa tidak boleh kita berkata di dalam tentang Al-Quran yang kita tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Tidak boleh kita sembarang berbicara tentang Al-Quran yang kita sendiri tidak memiliki ilmu dan wawasan tentang persoalan tersebut. Kalau kita memaksakan diri berbicara tentang Al-Quran atau di dalam Al-Quran tanpa dibekali dengan perangkat-perangkat keilmuan yang lengkap, maka sebetulnya kita sedang mempersiapkan tempat duduk kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga termasuk di dalamnya adalah masalah ilmu asbabin nuzul. Karena ilmu asbabin nuzul ini adalah ilmu yang didapatkan dengan cara riwayat, maka tidak boleh kita mengarang-arang atau berbicara sesuai dengan kehendak hawa nafsu dan pikiran kita, kemudian kita menisbatkan kepada Rasulullah, juga menisbatkan kepada para sahabat, bahwa ini adalah kalam-kalam mereka, perkataan-perkataan mereka, atau perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu juga Al-Wahidi mengatakan, wa min huna la yahillu al-qawlu bi asbabin nuzul. Maka berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi tidak halal seseorang berkata tentang asbabin nuzul illa birriwayati wasima, kecuali dengan periwayatan yang sahih, ya. Mimman syahadu at-tanzil, dari orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan, atau dengan periwayatan yang diterima langsung dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka para sahabat Rasul yang langsung menyaksikan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Karena mereka para sahabat Rasul yang membersamai Rasulullah SAW, ya, dalam setiap keadaan beliau. Para sahabat mereka tahu di mana ayat tersebut diturunkan, kepada siapa ayat tersebut diturunkan, latar belakang apa yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan. Apakah ayat ini diturunkan ketika safar? Apakah ayat ini diturunkan
ketika mukim, apakah ayat itu diturunkan pada waktu malam atau ayat tersebut diturunkan pada waktu siang, apakah ayat tersebut diturunkan dalam kondisi keadaan aman atau dalam kondisi keadaan tidak aman. Mereka yang tahu, karena mereka yang mengalami dan mereka yang membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahasa la yahillu, tidak halal seseorang berbicara tentang asbabun nuzul kecuali dengan riwayat yang sahih dari para sahabat. Bisa kita sederhanakan lagi bahasanya, arti kalimat la yahillu artinya haram seseorang untuk berbicara tentang asbabun nuzul tanpa menyandarkan kepada periwayatan-periwayatan yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya menggunakan akal pikiran atau mereka mengarang-arang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu, ya, periwayatan yang diambil tentang asbabun nuzul adalah periwayatan yang bersumber dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana apabila asbabun nuzul ini dia dikutipkan atau diriwayatkan dari tabi'in, ya, tidak dari para sahabat, atau di dalam bahasa para ulama ini disebut dengan apa? Sababin nuzul bihadisin mursalin. Sebab nuzul dengan menggunakan hadis yang apa? Mursal. Ae sakoto min sanadihi as-sohabi wantaha ila tabi'i. Ya. Atau adalah sahabatnya tidak ada atau hilang, terputus, ya, di tobaqat sahabat dan hanya berhenti kepada para tabi'in. Fahukmuhu annahu la yukbalu, maka hukumnya tafsir atau riwayat tentang sebab nuzul tersebut tidak diterima. Nah, ini riwayat yang hanya mauquf kepada tabi'in saja tentang asbabun nuzul ini tidak diterima pada prinsipnya. Illa, kecuali idza soha wa tadoda bimursalin akhor. Ya, kecuali apabila ada riwayat mursal yang lain, ada riwayat tabi'in yang lain yang menguatkan riwayat tersebut dan melengkapi riwayat tersebut, dan di samping itu wa kana ar-rawi lahu min a'immati tafsir, dan rawi atau tabi'in tersebut termasuk di antara para imam-imam tafsir yang mereka mengambil perkataannya langsung dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia punya madrasah, juga punya murid-murid, ya, dari kalangan tabi'in yang belajar langsung ilmu tafsir kepada siapa? Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Mas'ud, juga beliau punya murid-murid. Kemudian punya beberapa sahabat dari kalangan tabi'in yang mengambil ilmu dari Ibnu Mas'ud. Kemudian juga sahabat Ali bin Abi Thalib, juga sahabat-sahabat yang lain, mereka memiliki murid dari kalangan tabi'in dan mengambil riwayat dari mereka. Ya. Maka apabila rawi riwayat tersebut hanya sampai kepada tabi'in, akan tetapi tabi'in tersebut adalah termasuk imam tafsir atau ahli tafsir yang belajar langsung dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, kemudian juga Tawus, Ato, dan sahabat-sahabat yang lainnya atau tabi'in lainnya yang mereka langsung bertalaki tentang tafsir Al-Quran kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka periwayatan mereka ini bisa diterima. Akan tetapi apabila tabi'in tersebut termasuk orang yang mereka bukan ahli tafsir, kemudian juga tidak banyak berbicara tentang tafsir Al-Quran, dia juga termasuk orang yang tidak belajar kepada imam-imam tafsir dari kalangan para sahabat, juga tidak ada riwayat-riwayat mursal yang lain yang menguatkan, maka riwayat tabi'in seperti ini tidak dapat diterima dan juga tidak dapat dijadikan hujjah di dalam pengambilan riwayat asbabun nuzul. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini thariqah atau metodologi kita memahami atau mengetahui tentang asbabun nuzul. Jadi ringkasnya, mengetahui sababun nuzul atau sebab turun Al-Quran adalah dengan cara an-naqlu as-sahih an sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara penukilan yang sahih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahumul ladzina asaru al-wahya, karena mereka yang membersamai Rasulullah SAW ketika wahyu itu diturunkan, dan mereka adalah orang-orang yang hadir langsung ketika wahyu itu diturunkan. Juga mereka adalah orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW ketika wahyu tersebut diturunkan. Jadi mereka orang yang paling paham, paling mengetahui, dan paling mengerti tentang ilmu asbabun nuzul ini. Ya. Di samping para sahabat, juga bisa diambil dari para tabi'in apabila riwayat tersebut mauquf hanya kepada tabi'in, ya, dengan syarat bahwa tabi'in tersebut adalah orang yang belajar langsung kepada para sahabat tentang ilmu tafsir. Ya. Juga ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan tentang penafsiran yang mereka sampaikan, atau tentang riwayat asbabun nuzul yang mereka sampaikan. Ya. Di luar dua metodologi pengambilan ini, maka tidak ada metode yang ketiga atau keempat atau yang kelima. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, laisa hunaka majalun lirra'yi fi ma'rifati asbabun nuzul. Tidak ada di sana ruang atau jalan atau juga kesempatan bagi akal untuk berbicara tentang asbabi an-nuzul. Ya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali bahasan tentang asbabun nuzul, ya, yang dapat disampaikan dengan sangat ringkas. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan mencoba masuk kepada faidah-faidah dari kita memahami ilmu asbabun nuzul ini, atau manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari atau memahami tentang ilmu asbabun nuzul ini. Juga insya Allah nanti akan kita bahas tentang macam-macam dan jenis-jenis pola ayat-ayat yang diturunkan. Ya. Ada sebabnya, beberapa sebab, tetapi ayatnya satu. Ada juga ayatnya beberapa ayat, tetapi sebabnya satu. Ya. Ini nanti kita mudah-mudahan bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.